Materi pembelajaran metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Berikut ini akan Ibu jelaskan tentang metamorfosis dari kupu-kupu. Pertama, telur. Telur merupakan tahapan paling awal dalam proses ini. Jadi, kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya, kupu-kupu ini akan meletakkan telurnya di ujung-ujung daun atau di bawah daun. Kemudian, telur kupu-kupu ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Tahap yang kedua, setelah telur tadi menetas, kemudian telur tersebut akan menjadi larva atau ulat. Nah, setelah menjadi larva atau ulat, akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah itu, jika ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat kembali untuk menjadi sebuah kepompong. Kepompong atau pupa ini merupakan tahap ketiga dari siklus hidup kupu-kupu, di mana biasanya kepompong ini dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Biasanya kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini juga biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Tahap yang terakhir, tahap keempat. Setelah kepompong tadi, maka akan menjadi kupu-kupu atau imago. Imago atau kupu-kupu ini merupakan proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong tersebut dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena adanya sebuah cairan. Nah, cairan ini berguna untuk membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Biasanya cairan ini disebut dengan hemolimpa. Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya bisa mengering dan sayapnya juga bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makanannya dengan mencari bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga pada siang hari. Jadi kupu-kupu itu makannya adalah nektar ya atau sari bunga. Kemudian di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang perilaku kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini umumnya dia aktif pada siang hari dan tidur di malam hari. Kupu-kupu juga mampu terbang setinggi 2-3 meter di udara. Semakin besar sayapnya, maka akan semakin tinggi kupu-kupu terbang. Kupu-kupu termasuk hewan yang mencari makan secara individual, jadi dia mencari makan secara sendiri-sendiri. Ada juga spesies kupu-kupu tertentu yang justru dia makan bangkai hewan atau tanah yang basah. Terus Ibu akan jelaskan juga ciri-ciri kupu-kupu. Nah, ciri-ciri kupu-kupu itu antara lain pertama, kulitnya itu dari keritin. Terus kupu-kupu itu dia bernapas menggunakan trakea. Aktif pada siang hari, dia mempunyai kaki sebanyak 3 pasang serta memiliki telapak kaki yang halus. Menghisap nektar bunga, punya mata yang banyak atau majemuk. Terus lagi dia punya abdomen atau perut. Ukuran sayap lebih besar dibandingkan tubuhnya. Dan ciri yang terakhir, beristirahatnya dengan menegakkan sayapnya. Demikianlah penjelasan Ibu tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan proses atau tahapan metamorfosis pada belalang. Jadi tahapan yang pertama itu adalah telur, di mana belalang betina akan meletakkan telurnya di berbagai tempat seperti di tanah, di dedaunan, dan di batang. Nah, satu belalang ini biasanya mampu melakukan pembuahan sampai 10
hingga 200 butir telur. Waktu penetasan telur belalang juga bermacam-macam, tergantung dari kondisi lingkungannya, tergantung dari daerah, apakah dia iklim tropis atau iklim subtropis. Kemudian tahap kedua, yaitu nimpa. Setelah telur belalang menetas, maka akan menjadi nimpa atau belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Nimpa ini ketika baru menetas dia berwarna putih dan akan berubah menjadi hijau atau coklat ketika sudah terpapar oleh sinar matahari. Tahap stadium nimpa ini dia berlangsung sekitar 25 hingga 40 hari. Tahap ketiga yaitu belalang dewasa. Ini merupakan tahap terakhir dari metamorfosis belalang. Setelah tahap nimpa sudah dilalui, umur belalang diperkirakan mampu bertahan hingga 12 bulan. Meskipun dalam kelangsungan hidupnya ini belalang menjadi makanan lezat oleh para predator yaitu burung, tikus, dan kadal, namun belalang dewasa memiliki sayap yang lengkap dan kuat serta dapat digunakan untuk terbang. Metamorfosis belalang ini termasuk ke dalam contoh metamorfosis yang tidak lengkap atau belalang tidak melalui fase kepompong dalam proses dari telur belalang hingga menjadi belalang dewasa. Jadi belalang ini tergolong metamorfosis tidak sempurna ya. Belalang itu sama dengan kupu-kupu tadi, dia bernapas itu menggunakan trakea ya. Adapun ciri dari belalang ini dia memiliki 2 pasang antena yang khusus pada tubuhnya. Terus dia juga memiliki femur belakang yang kuat dan panjang. Yang ketiga, cirinya tubuh belalang ini terdiri dari buku-buku yang terdiri atas kepala, dada, dan perut. Terus juga yang terakhir cirinya dia memiliki sayap yang digunakan untuk terbang. Demikian penjelasan dari Ibu tentang metamorfosis kupu-kupu dan belalang.